Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan kabar gembira kepada kalian bahwa legenda Pendekar Naga atau Pendekar Naga sudah update lagi. Oke, sudah update. Saya akan membawakan karena ini baru update dan baru saja ini ada pemberitahuan ya. Saya akan membawakan 4 bab ya. Mohon maaf karena baru update jadi update-nya itu sedikit ya. Jadi mohon maaf ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini biar tembus 1000 nanti bisa live biar enak dengarnya juga dan bisa cepet tambah semangatnya saya. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya Bang Mimin, channel linknya ada di deskripsi ya. Tanpa panjang lebar langsung saja saya akan membawakan Pendekar Naga yang kalian tunggu-tunggu kemarin. Bang, Pendekar Naga bang, Pendekar Naga. Nah, saat ini saya akan membawakannya ya. Kali ini akan saya bawakan lanjutan bab dulu ya, dimana dulu itu sampai bab 1510. Sekarang saya akan membawakan bab 1511 sampai bab 1514. Sebelum dapat mengucapkan sepatah kata ke Xiao Chen, Linara dan Gang Ryong dikagetkan oleh Ciyu yang perlahan melayang turun dari langit sambil membawa Cheng Xiao yang tak sadarkan diri. Kedua pihak sama-sama membisu, suasana yang hening terasa canggung sampai Ciyu memecahkan kesunyian dengan memberikan tamparan keras ke pipi Cheng Xiao, membangunkan perempuan bertangan satu itu. Cheng Xiao yang nyaris mengumpat segera menahan mulutnya ketika melihat senyuman lebar dari Ciyu. Menyadari suasana masih sedikit kaku, Xiao Chen mencoba mencairkan tidak tersangka ketika akan berjumpa lagi secepat ini. Nona Li, dan tampaknya kau sedang dalam masalah. Linara melihatnya berpikir sesaat sebelum menyampaikan terima kasih sekaligus menjelaskan situasinya. Dia mengaku meremehkan ancaman di Qinghai yang menyebabkan kematian 10 pengawal setianya. Cheng Xiao yang sedang mengusap pipi bengkak dan tangan yang tersisa tiba-tiba melempar pertanyaannya di tengah penjelasan Linara. Li, apakah kau mencari keberadaan bangsawan Daihan yang datang kemarin beberapa bulan lalu? Linara sedikit kaget sebab sama sekali tak menyinggung alasannya mengunjungi Qinghai. Sedangkan Gang Royong meningkatkan kewaspadaannya. Linara mengamati Cheng Xiao sejenak lalu balik bertanya, benar, bagaimana Anda mengetahuinya? Karena aku menculiknya. Cheng Xiao tertawa pelan sambil tersenyum bangga. Gang Ryong buru-buru meraih Linara lalu mengambil jarak dari rombongan Xiao Chen. Perasaan cemas bercampur takut tampak jelas di wajah Linara dan Gang Ryong. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Cheng Xiao, lalu mengerutkan dahi sedangkan Ciyu menjitak pelan ubun-ubun perempuan itu. Cetak. Jangan ucapkan Xiao. Lihat pernyataanmu menakuti mereka. Ciyu merangkul leher Sang Xiao yang membuatnya kesulitan bernafas kemudian menyeringai ke Linara. Jangan khawatir, aku lihat ini. Ciyu menunjuk bagian lengan Cheng Xiao yang hilang sebelum menunjuk Xiao Chen. Dia penyebabnya. Linara dan Gang Ryong tak menurunkan kewaspadaan sementara Xiao Chen menuntut Cheng Xiao agar menjelaskan secara lebih rinci. Cheng Xiao mengaku pernah beberapa kali mengunjungi daerah untuk berjualan budak sehingga mengetahui situasi perang sipil di sana. Dalam kunjungan terakhirnya, salah satu dari 3 sekelompok yang memperebutkan kekuasaan, keluarga Park, memintanya membunuh Li Wok yang akan mengunjungi kekaisaran Han agar melemahkan pengaruh keluarga Li. Karena keluarga Park bersedia membayar mahal, Cheng Xiao mengambil pekerjaan itu, namun dia tidak membunuh Li Wok, melainkan menculiknya sebab berencana meminta tebusan pada keluarga Li supaya mendapatkan keuntungan 2 kali. Biadab kamu. Keluarga Park akan membayar perbuatan mereka. Gang Ryong berseru lantang seraya mengepalkan tangannya. Di sisi lain, Xiao Chen menangkap kalau Cheng Xiao masih menyembunyikan sesuatu yang memperingati agar Cheng Xiao tak mencoba menipu mereka.
Seng Shao kelihatannya ragu sesaat sebelum menambahkan, Aku juga menerima permintaan keluarga Kim untuk menciptakan konflik antara keluarga Park dan keluarga Lee. Mereka membayarku 3 kali lebih banyak daripada keluarga Park. Linara dan Gang Yong kaget sampai tak bisa berkata-kata apapun. Siu tertawa lantang. Aku bingung. Kau pandai berbisnis atau terlalu serakah? Berani sekali kau mengambil keuntungan dari semua pihak. Seng Shao tersenyum sinis. Bukan salahku. Mereka yang memberiku mengambil keuntungan dari kebodohan mereka sendiri. Gang Yong tampaklah geram. Tak terima bangsanya direndahkan sementara Linara menghela nafas panjang. Seakan mengakui kebenaran pernyataan Seng Shao. Kalau demikian, bukankah itu berarti saudaraku berada di tanganmu? Linara memastikan, bisakah kau memberitahuku di mana kami dapat menemukannya? Jika aku beritahu pun, kalian tak punya kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Seng Shao menggelengkan kepala. Dia terkurung di markas utamaku. Ada 300 perampok di sana, semuanya mantan pendekar. Selain itu ada juga pendekar dari Kekaisaran Tang yang mampu membunuh kalian semudah membalikkan tangan. Mendengar itu, Linara mencoba meminta bantuan Xiao Chen, berjanji akan membayar mahal. Di waktu yang sama, Seng Shao mengaku mempunyai simpanan rahasia berupa gunungan batangan emas, bersedia memberikannya selama Xiao Chen membiarkan dia hidup setelah menghancurkan bendera 5 warna. Xiu tertawa mengejek, pria di hadapan kalian merupakan salah satu orang terkaya di Kekaisaran Han. Baginya, emas tak jauh berbeda dengan kerikil di jalan. Xiu menunjuk di hidungnya, tapi kalau penawaran itu diberikan padaku, kalian sungguh benar. Aku akan menerimanya. Kita tak punya waktu untuk ini, Xiao Chen membantah. Jangan menghalangiku, berbeda denganmu yang bisa menikahi keluarga kekaisaran. Aku perlu mengumpulkan dana pensiunku sendiri. Xiu mendengus kesal. Melihat Xiu sungguh tak tertarik dengan gunungan emas, Seng Shao buru-buru menambahkan kalau markasnya juga mengurung banyak orang penting Kekaisaran Han. Setelah mendengar itu, Xiao Chen tetap kelihatan tak peduli. Xiao Chen ingin menolak permintaan Li, tapi Xiu menghentikannya. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Xiao Shao tadi mengatakan pada pendekar Kekaisaran Tang, di markasnya bukankah membiarkan sosok berbahaya seperti itu berkeliaran di Kekaisaran Han adalah ide yang buruk. Xiu menepuk pundak Xiao Chen. Xiao Chen menatap Seng Shao dan Li Nara bergantian, mempertimbangkan sesaat sebelum menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Seng Shao, lalu berkata dingin, tunjukkan jalannya. Linara dan Greyong sempat menjerit ketakutan saat Xiu mengangkat mereka ke udara, tetapi keduanya segera terbiasa. Berbeda dengan Seng Shao yang tetap kehilangan kesadaran. Selepas menempuh perjalanan melalui udara selama beberapa jam, mereka menemukan markas yang dimaksud Seng Shao, sebuah benteng kokoh yang dibuat menggunakan batuan keras. Seng Shao kembali disadarkan dengan tamparan keras lalu diminta memastikan bahwa benteng yang terlihat di kejauhan memang markas dari mereka. Benar, itu mereka. Itu memang kediamanku. Seng Shao mengangguk berulang kali. Hasil kerja kerasku selama puluhan tahun, tak terhitung keringat dan darah. Bicarakan yang penting saja, Xiu memotong. Di mana kau menyimpan gunungan batang emas itu? Sebelum Seng Shao bisa menanggapi, Seng Shao menghampiri Linara dan memintanya menunggu bersama yang lain. Xiao Shen berencana memasuki benteng sendirian. Tunggu. Dengarkan aku. Seng Shao buru-buru menghentikan Xiao Shen. 300 pengikutku memang bukanlah tandinganmu, tapi ada kemungkinan pendekar Kekaisaran Tang yang akan membunuh para tahanan saat melihatmu karena dia berpikir kau datang untuk menyelamatkan mereka. Seng Shao lalu meminta agar dibiarkan kembali ke benteng sendirian, berjanji akan membebaskan Li Wok bersama tahanan lain sekaligus menyerahkan seluruh harta simpanannya. Xiao Shen menolak mempercayai Seng Shao, percaya sanggup mengatasi situasi itu sendiri. Seng Shao lekas menambahkan kalau dia juga ingin bicara dengan pendekar Kekaisaran Tang soal situasi bendera 5 warna itu. Jika ternyata markas memang dipindahkan lagi, pendekar itu pasti mengetahui lokasinya. Jika kau merencanakan sesuatu yang aku tak akan berani. Sebelum selesai berbicara, Seng Shao menggeleng keras berulang kali. Ia memotong karena suara Xiao Chen yang terdengar dingin membuat seluruh tubuhnya gemetar. Xiu memperlihatkan dukungan pada Seng Shao, biarpun tak menyampaikan secara terbuka. Linara melakukan hal serupa karena menganggap rencana Seng Shao lebih menjamin keselamatan saudaranya. Xiao Shen mempertimbangkan sesaat sebelum memberikan Seng Shao kesempatan. Seng Shao berterima kasih lalu buru-buru berlari. Xiao Shen
pun menyaksikan memasuki benteng itu dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa jam, batang hidung Seng Xiao maupun para tahanan yang dijanjikan belumlah terlihat. Tampaknya Seng Xiao tak sepintar yang kupikir. Xiu tertawa kecil, dia menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Barangkali dia menghadapi masalah yang tak terduga. Linara terdengar cemas. Melihat matahari hampir terbenam, Xiu Chen menghela nafas lalu mengajak yang lain mendatangi benteng tersebut. Di tengah perjalanan mendadak terdengar suara tangisan. Xiu Chen mengerutkan dahi sementara. Linara mempercepat langkah mencari sumber suara. Tak lama, Linara mendapati seorang bocah laki-laki duduk di bawah pohon seraya menangis terseduh-seduh. Linara tampaklah bersimpati, berniat mendekati bocah itu. Namun, tangan Xiu bergerak dengan cepat, menangkap kerah gaunnya Grayong. Lekas mempertanyakan sikap Xiu, kelihatannya kurang menyukai perlakuan yang diterima Linara. Di sisi lain, Xiao Chen mengamati bocah itu tanpa berkedip, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bocah itu mengangkat kepala kemudian memandang balik Xiao Chen dan kelompoknya. Dengan mata bengkak yang masih berkaca-kaca serta mendesah kesakitan, bocah itu meminta tolong. Xiu Chen mengeluarkan sekeping koin emas lalu menembaknya ke arah kepala anak itu. Xiu mengangkat alis sedangkan Linara dan Grayong menjerit pelan. Bocah itu berhenti menangis, matanya melotot sebelum buru-buru menggeser kepala sehingga koin Xiu Chen mengenai pohon yang ada di belakangnya. Bocah itu kemudian menyentuh pipi kiri yang kini terdapat luka goresan tipis. Aku sudah bertemu berbagai macam manusia. Bocah itu menyeringai seraya perlahan berdiri. Tapi ini pertama kali ada yang bersikap sepertimu. Linara menutup mulut memakai kedua tangan. Grayong mengerutkan dahi ketika menyadari bocah itu bukanlah anak kecil biasa. Bagaimana kau mengetahui ada yang salah darinya? Xiu melirik Xiao Chen, terdengar penasaran. Kau kan tak punya kemampuan membaca jiwa sepertiku. Sebagian karena insting, sisanya memakai akal sehat. Xiao Chen mengangkat bahu, lagi pula bocah normal tak akan menangis sekeras ini, di dekat benteng perampok lagi. Oh, masuk akal juga ya. Xiu tertawa kecil, tapi kurasa faktor terbesar adalah keberuntungan. Kau bisa saja membunuh anak yang tak bersalah. Bocah itu memiringkan kepala mengamati Xiao Chen dan Xiu penuh penasaran. Biarpun telah mendengar tantangan kalian, masih sulit kupercaya ada pendekar dengan kemampuan setinggi kalian di kekaisaran ini. Bocah itu menggeleng pelan. Seharusnya aku meminta bayaran lebih tinggi. Bocah itu kemudian mengenalkan diri sebagai setan kecil, salah satu pendekar kekaisaran Tang yang diundang bendera 5 warna. Dia sengaja menunggu di sana karena ingin menukar kemampuan Xiao Chen dan Xiu. Jika kalian siap mempertaruhkan nyawa, datanglah ke benteng. Aku akan kutunggu kalian di sana. Bocah itu tertawa lantang lalu membanting bola hitam di tanah yang menciptakan kepulan asap hitam. Setan kecil itu baru berlari beberapa langkah sesaat menemukan Xiao Chen menghadang langkahnya. Kenapa buru-buru, nak? Xiao Chen tersenyum sinis. Dan kenapa harus menunggu nanti? Kalau kita bisa menyelesaikan sekarang di sini, kenapa tidak? Sesaat mengetahui ternyata ada 3 pendekar kekaisaran Tang yang sedang singgah di kediamannya. Seng Xiao langsung mendapatkan keberanian untuk mengkhianati Xiao Chen lagi. Seng Xiao lalu membagikan pada ketiga pendekar tersebut tentang Xiao Chen yang menyebabkan kehilangan lengan. Ketika pendekar itu kaget bercampur penasaran, Seng Xiao juga dapat melihat perasaan antusias di mata mereka. Selesai menjelaskan, Seng Xiao buru-buru menyusun perangkap untuk menghadapi kelompok Xiao Chen. Di tengah persiapan itu, salah satu pendekar setan kecil ingin menguji kemampuan Xiao Chen dan Xiu. Seng Xiao berusaha menghentikan bahkan melarang. Beranggapan itu ide yang buruk. Tapi setan kecil bersikeras. 2 pendekar Tang lain justru mendukung tindakan setan kecil itu. Jangan khawatir, dibandingkan 2 pemusik jalanan yang gagal menolongmu, setan kecil jauh lebih ahli dalam pertarungan jarak dekat dengan serta pandai bersiasat. Mereka dapat dikatakan beruntung kalau tak kehilangan nyawa saat diuji olehnya. Pendekar Tang yang tinggi nyaris 2 meter menepuk pundak Seng Xiao. Perasaan Seng Xiao tetaplah gelisah. Ia tak dapat berhenti menggigit kukunya. Sesaat pendekar Tang lain mencoba menangkapnya. Salah satu perampok yang berada di atas tembok benteng berteriak lantang, mengatakan ada yang terbang mendekat. Xiao Chen mendarat di lapangan bagian dalam benteng, hampir bersamaan dengan Xiu yang membawa Linara dan Grayong. Di tengah lapangan itu ada belasan orang terikat dalam posisi berlutut masing-masing, dijaga 2 orang yang mengharuskan pedang ke leher mereka. Linara menemukan saudaranya, Li Wok, berada di antara belasan orang tersebut. Sementara itu
Pandangan Xiao Chen terarah ke Seng Xiao yang kelihatan berusaha keras menyembunyikan ketakutannya. Xiao Chen lalu mengeluarkan seruling neraka yang melemparkannya ke Xiu, yang langsung berdecak berulang kali. Apa kau mengerti arti seruling itu, Sasau? Xiu mengusapkan seruling neraka ke pipi. Artinya kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Kalian cukup beruntung karena memilih menempuh perjalanan melalui udara. Seorang pendekar Tang buka suara, tapi kurasa keberuntungan kalian sudahlah habis. Xiu mengangkat alis. Apa? Apa kau mabuk? Apa hubungannya dengan ucapanku barusan? Maksudku, kalau kalian menempuh jalur darat, kemungkinan kau tak bisa berbicara soal kesempatan. Sebelum pendekar itu menyelesaikan ucapannya, Xiao Chen melemparkan sesuatu ke hadapannya. Paras pendekar itu berubah sesaat menemukan sesuatu tersebut adalah kepala setan kecil. Pendekar Tang yang lain ikut terkejut sedangkan Seng Xiao segera menutup mulut dengan tangan. Sekarang, Xiao Shen menyeringai sambil melangkah maju. Keberuntungan siapa yang habis? Berhenti. Seng Xiao setengah panik menunjuk Xiao Shen. Jika kau terus mendekat, aku akan membunuh para sandera ini. Xiao Shen menghentikan langkah tapi senyumannya bertambah lebar. Kau mengira ancaman itu akan menghentikanku? Apa yang membuatmu berpikir aku peduli dengan keselamatan mereka? Seng Xiao mematung, tak mampu menjawab. Sedangkan Linara ikut panik mendengar pertanyaan itu. Pendekar Xiao, kumohon, jangan biarkan mereka melukai saudaraku. Linara setengah terisak. Libok serta para tahanan lain juga tampaklah ingin menyampaikan sesuatu. Hanya saja mulut mereka ditutupi kain. Nah, itu ya untuk pendekar naga yang kemarin sudah meminta, sekarang baru update. Tapi mohon maaf cuma 4 bab ya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.